Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Wildan di channel Sam Wildan. Nah teman-teman semua, di video kali ini seperti yang bisa teman-teman lihat, saya akan membahas tentang ular hijau yang satu ini teman-teman. Tentunya teman-teman tahu ular ini adalah ular yang cukup banyak banget bisa kita temui di sekitar kita, di perkebunan, di pinggir kali, ataupun di mana-mana teman-teman. Ya, karena jumlahnya yang sangat banyak, tak jarang ular ini sering juga dibunuh sama masyarakat teman-teman. Sayang banget ya, padahal ular ini itu ular hijau yang tidak berbahaya teman-teman. Nah, ular ini adalah ular pucuk. Siapa sih yang nggak kenal namanya? Atau di beberapa daerah ada yang menyebutnya ular janur ataupun ular gadung ya, macam-macam. Cuma secara kebanyakan ular ini disebut dengan nama ular pucuk teman-teman. Nah, ular pucuk sendiri memiliki ciri-ciri seperti ini. Ya, yang pertama, tubuhnya panjang, ramping seperti tali, teman-teman ya. Seperti ini ya, panjang ramping seperti tali. Yang kedua, kepalanya itu lancip. Bisa teman-teman lihat nih, kepalanya lancip. Dan memiliki pupil mata seperti katak ya. Jadi tidak sama seperti jenis-jenis ular lain. Teman-teman bisa lihat nih, pupil matanya itu seperti ini teman-teman ya, entah vertikal atau horizontal, saya kadang bingung bedain. Nah, seperti ini. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya, pupil matanya. Nah, terus kalau ular ini merasa terancam atau terprovokasi, dia akan memipihkan bagian lehernya sampai ke bagian perut supaya terlihat lebih besar dan membentuk lehernya seperti letter S, seperti yang dilakukannya sekarang ini. Nah, kayak gini nih ya. Nah, kalau diprovokasi itu lehernya letter S teman-teman. Terus warnanya jadi ada kombinasi antara hijau, hitam, dan juga putih. Ini tandanya dia lagi ngamuk atau terprovokasi teman-teman, atau emosi. Nah, seperti itu ya. Ular ini cukup temperamen ya teman-teman. Sorry, ada mobil di luar. Itu jualan sayur ya. Nah, ini adalah tipikal ular yang cukup pemarah atau temperamen, mudah emosian teman-teman ya, agresif seperti itulah ya. Terus teman-teman, ular pucuk itu merupakan ular dari keluarga kolobrid teman-teman, dimana ular ini memiliki bisa yang rendah. Bukan tidak berbisa ya, dia ini memiliki bisa yang rendah teman-teman, dimana bisa dari ular ini itu hanya cukup untuk membunuh mangsanya dan tidak berbahaya bagi manusia teman-teman. Seperti itu. Yang satu ini lagi mengintimidasi saya teman-teman. Lihat dia emosi, lihat saya. Nah, seperti itu teman-teman. Terus ular pucuk ini biasa memakan cicak, katak ataupun burung ya, kalau ukurannya agak gede dikit, di atas pepohonan. Ular ini aktif pada siang hari aja. Jadi di malam hari ular ini akan tidur teman-teman. Ya, diurnal ya, bukan nokturnal. Termasuk ular pepohonan dan jarang banget turun ke bawah, atau ular arboreal teman-teman, seperti itu ya. Ini adalah salah satu jenis ular hijau yang nggak berbisa teman-teman, dimana ular hijau yang berbisa itu ada Trimeresurus albolabris yang seperti ini, atau ular hijau ekor merah ya, dia jenis viper. Ini adalah ular hijau yang berbahaya teman-teman. Ada juga ular hijau yang nggak berbahaya lainnya, itu ya ini Gonyosoma oxycephalum, atau ular hijau bajing. Ukurannya jauh lebih besar daripada ular pucuk teman-teman, dan ular ini tidak berbahaya. Ular pucuk juga tidak berbahaya ya, karena berbisa rendah. Dan dia adalah ular hijau yang ukurannya cukup ramping, panjangnya bisa mencapai 1,5 meter, bahkan ada yang lebih teman-teman, ada yang lebih loh. Nah, ini adalah ukuran yang mungkin sering dijumpai di alam, segini. Ini nggak sampai 1 meter sih, 70 atau 80 cm aja. Dan tubuhnya yang ramping seperti ini digunakan ular ini untuk memudahkannya berjalan di pepohonan teman-teman. Jadi cepet banget bisa dari ranting ke ranting teman-teman, dengan tubuh yang ramping seperti ini. Selain itu, warna hijaunya itu digunakan ular ini untuk berkamuflase, jadi supaya nggak kelihatan oleh pemangsa atau musuhnya di atas pepohonan. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang belajar memelihara ular,
ya, atau ingin memelihara ular dan kalian masih pemula, nggak berani pegang yang venom, saya sarankan pelihara ular ini aja dulu teman-teman. Belajar dari ular ini. Selain perawatannya yang mudah, gampang ditemukan, makanannya mudah dicari, ular ini juga nggak berbahaya. Itu yang paling penting ya teman-teman. Kalau kalian pemula, jangan langsung keep yang venom. Keep dulu ular yang nggak berbahaya seperti ular pucuk ini teman-teman. Bagus kan? Bagus. Cuma ya itu, kalian harus terbiasa dengan karakternya yang cukup galak teman-teman. Kayak gitu. Lihat, yang satu ini saya lihat jarang menjulurkan lidah ya. Lihat, lidahnya melet terus tapi nggak masuk-masuk. Oke teman-teman semua, jadi itu tadi adalah pembahasan kita tentang si ular pucuk yang satu ini ya. Kita kupas tuntas si ular pucuk yang satu ini ya. Bagi teman-teman yang menemukan ular ini, lebih baik dilepaskan kembali karena memang ular ini tidak memiliki bisa dan tidak berbahaya teman-teman. Kasihan ya. Atau buat teman-teman yang mau melihara juga nggak apa-apa, kita belajar dulu dari ular yang non venom atau tidak bisa. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, di like juga, dan juga di share supaya banyak edukasi ke orang-orang yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam excited. Bye bye.